Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil analisis saham dengan menggunakan metode discount cash flow dari perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan kode saham BJBR. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Syahriano dengan NIM 21082055156, Dian Agustin dengan NIM 21082055162, dan Muhammad Solihin Dwi Yulianto dengan NIM 21082055169. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank Jabar Banten atau Bank BJB dengan kode saham BJBR didirikan pada tanggal 8 April 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasi pada tahun 1960 oleh MV Dennis dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. Produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diantaranya adalah: yang pertama, produk tabungan, terdapat BJB Tanda Mata, BJB Tanda Mata Berjangka, BJB Tanda Mata Bisnis, BJB Tanda Mata Gold, BJB Tanda Mata Purna Bakti, BJB Tanda Mata Dolar, BJB Tanda Mata My First, Simpeda, dan yang terakhir adalah Tabunganku. Lalu untuk produk deposito diantaranya yaitu BJB Deposito Berjangka, BJB Deposito Suka-Suka, BJB Deposito Falas, dan BJB Deposito Diskonto. Dan untuk produk giro hanya ada dua, yakni BJB Giro Falas dan BJB Giro Perorangan. Lalu untuk layanan kredit yang disediakan oleh BJBR adalah BJB Back to Back Loan, BJB Kredit Guna Bakti, BJB KPR, BJB Kredit Prapurna Bakti, dan BJB Kredit Purna Bakti. Dan terakhir untuk produk consumer banking lainnya terdapat Bank Assurance, Reksadana, Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK, BJB Bisa, Bahagia Buah Hati, Bahagia Optima, dan Bahagia Utama. Kantor pusat Bank BJB berlokasi di Menara Bank BJB, Jalan Aripa nomor 12-14 Bandung 40111 Indonesia. Saat ini Bank BJB memiliki 65 kantor cabang, 315 kantor cabang pembantu, 346 kantor kas, dan 213 payment point. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BJB pada 28 Februari 2022 yaitu Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 38,18%, Pemda Kabupaten Bandung sebesar 7,24%, dan Pemda Provinsi Banten sebesar 5,29%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJBR adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Selain kegiatan perbankan, BJBR juga membantu pemerintah provinsi, kota atau kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina bank perkreditan rakyat atau BPR dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah provinsi, kota atau kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BJBR atau BJBR sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR. Pada tanggal 29 Juni 2010, BJBR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 2.424.072.500 saham seri B dengan nilai nominal Rp250 per saham dan harga penawaran Rp600 per saham. BJBR telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 8 Juli 2010. Berikut adalah perhitungan dari analisis valuasi saham BJBR dengan menggunakan metode discounted cash flow. Langkah pertama adalah mencari data earning per share atau EPS tahun 2020 dan 2021
di mana pada tahun 2020 EPS dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 jumlahnya yaitu 171. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah EPS-nya yaitu 207. Langkah kedua adalah dengan mencari data dividen per share atau DPS, price atau harga, dan earning per share atau EPS dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Setelah itu menghitung price earning ratio atau PE ratio 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Caranya yaitu price dibagi dengan EPS sehingga diperoleh PE ratio tahun 2017 sebesar 29,149, tahun 2018 sebesar 15,83, tahun 2019 sebesar 13,52, tahun 2020 sebesar 7, dan pada tahun 2021 PE ratio-nya sebesar 8,4. Langkah ketiga adalah mencari dividen payout ratio atau DPR 5 tahun terakhir, yakni tahun 2017 hingga tahun 2021. Caranya yaitu membagi DPS dengan EPS sehingga diperoleh dividen payout ratio pada tahun 2017 sebesar 0,71, tahun 2018 sebesar 0,56, tahun 2019 sebesar 0,56, tahun 2020 sebesar 0,55, dan pada tahun 2021 sebesar 0,47. Langkah yang keempat yaitu dengan mencari nilai future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan perusahaan BJBR. Caranya yaitu EPS T-1 dikali dengan PV dalam kurung 1 plus G, atau di sini G adalah growth dari perusahaan BJBR adalah sebesar 15%, sehingga diperoleh future value EPS pada tahun 2031 yaitu sebesar 837,43. Langkah yang kelima adalah dengan mencari estimasi dividen selama 10 tahun yang akan datang. Caranya yaitu dengan estimasi earning per share pada tahun N atau EV/EPS-N dikali dividen payout ratio atau DPR sehingga akan diperoleh total dividen pada tahun 2022 hingga 2031. Berdasarkan perhitungan valuasi saham BJBR menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar Rp2.271,66. Langkah yang keenam yaitu dengan menghitung nilai future value harga saham dengan cara estimasi earning per share pada tahun N atau EV/EPS-N dikali dengan price earning ratio terendah pada tahun N atau PE ratio low. Dan pada perusahaan BJBR, EV/EPS pada tahun 2031 sebesar 837,43 dan PE ratio terendah dari tahun 2022 hingga 2031 adalah 7, sehingga diperoleh future value harga saham sebesar 5.862,01. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham BJBR sebelum dividen pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar Rp5.862,01. Langkah yang ketujuh adalah dengan mencari nilai future value total. Caranya adalah estimasi harga saham pada tahun 2031 ditambah dengan akumulasi dividen selama 10 tahun. Dan pada perusahaan BJBR, EV price pada tahun 2031 sebesar 5.862,01 dan akumulasi dividen selama 10 tahun sebesar 2.271,66 sehingga diperoleh hasil sebesar 8.133,67.
Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan BJBR pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar Rp8.133,67. Langkah yang ke-8 adalah dengan mencari nilai present value. Namun sebelum itu harus dicari terlebih dahulu tingkat imbal hasilnya. Tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,59%, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,555%. Dan untuk mencari tingkat imbal hasil adalah caranya dengan risk-free rate ditambah risk premium, maka akan diperoleh hasil sebesar 0,1014. Lalu menghitung nilai dari present value, caranya adalah future value dibagi dengan 1 ditambah tingkat imbal hasil pangkat N, di mana nilai dari future value BJBR adalah sebesar 8.133,67, lalu 1 plus R pangkat N sebesar 1,1014 pangkat 10, dan akan diperoleh hasil sebesar 3096,18. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan BJBR, berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan BJBR memiliki harga wajar saham sebesar 3096,18. Sedangkan harga pasar perusahaan BJBR pada akhir Oktober 2022 yaitu Rp1.365. Langkah yang ke-9 adalah dengan mencari nilai dari margin of safety. Caranya adalah nilai dari intrinsic value dikurangi price, lalu dibagi dengan nilai intrinsic value dan dikali dengan 100%. Dan pada perusahaan BJBR, nilai intrinsic value-nya adalah sebesar Rp3.096,18, lalu dikurangi dengan price-nya sebesar Rp1.365, lalu dibagi dengan nilai intrinsic value-nya sebesar Rp3.096,18, lalu yang terakhir dikali dengan 100%, maka akan diperoleh hasil sebesar 56,4%. Dan berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan BJBR pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar 56,4%. Dan yang terakhir adalah keputusan investasi. Setelah melakukan analisis valuasi saham, maka keputusan investasi untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJBR adalah layak untuk diinvestasikan karena nilai dari margin of safety-nya sebesar 56,4% dan telah mencapai lebih dari 30%. Karena perusahaan yang baik dan layak untuk diinvestasikan adalah perusahaan yang nilai dari MOS-nya mencapai lebih dari 30%. Data keuangan perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJBR selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Yang pertama adalah aset, di mana di sini aset selalu mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian liabilitas atau hutang juga cenderung mengalami kenaikan. Begitu juga dengan modal, modal pun cenderung mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan modal, di mana pada tahun 2019 modalnya sebesar 12,04 triliun, sedangkan pada tahun 2020 modalnya sebesar 12,01 triliun. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Yang selanjutnya adalah laba atau keuntungan. Di sini laba pun selalu mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2018 ke 2019 kenaikannya tidak begitu signifikan karena hanya naik sebesar 0,01 triliun. Namun pada tahun 2021 labanya meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 2,02 triliun. Dengan meningkatnya laba dari tahun ke tahun
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan BJBR cukup baik dan perusahaan mampu mengelola keuangannya sehingga menghasilkan laba. Kemudian beralih kepada pesaing dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yaitu Bank Cimniaga Tbk dengan kode saham BNGA dan Bank Bukopin Tbk dengan kode saham BBKP. Bank Cimniaga dengan kode saham BNGA memiliki perjalanan yang panjang. Awalnya berdiri tanggal 26 September 1955 dan namanya yaitu Bank Niaga. Saat itu, bank masih fokus untuk membangun profesionalisme di bidang perbankan. Lalu, Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1998 dan Bursa Efek Surabaya kini BII. Keputusan tersebut menjadi tonggak bersejarah karena bisa meningkatkan pendanaan dengan lebih luas. Bank juga mengembangkan jaringannya di seluruh pelosok negeri. Pada 2007, seluruh kepemilikan saham dimiliki oleh CIMB Group. Sebanyak 92,5% saham dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh perusahaan CIMB Group SDN BHD. Saat ini, Cimniaga selalu memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabahnya dalam memberikan produk-produk yang komprehensif. Pada tanggal 31 Desember 2020 lalu, Cimniaga telah didukung dengan jaringan sebanyak 451 kantor cabang, 133 unit cash deposit machine, serta 4.316 unit ATM dengan 12.064 karyawan yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa produk dari Bank Cimniaga yaitu yang pertama tabungan Cimniaga Ekstra, Cimniaga Air Asia Savers, tabungan Ekstra Falas, tabungan mapan Cimniaga, tabungan usaha, dan tabungan pendidikan multi disbursement. Tabungan, kartu kredit, KPR, KTA, pinjaman dengan agunan, bancasurans, wakaf, reksadana, dan treasury. Bank Bukopin. Bank Bukopin dengan kode saham KB Bukopin Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat Bukopin, dan mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank Umum Koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kantor pusat Bank KB Bukopin Tbk beralamat di Gedung Bank KB Bukopin, Jalan MT Haryono KF 50-51, Jakarta 12770 Indonesia. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Kemudian pada 2 Januari 1990 dalam rapat anggota Bank Umum Koperasi Indonesia memutuskan mengganti nama bank menjadi Bank Bukopin. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank KB Bukopin Tbk tanggal 31 Maret 2022 yaitu KB Koopmin Bank Co Ltd dengan persentase kepemilikan sebesar 67%. Pemilik manfaat akhir atau disebut Ultimate Beneficial Owner, Bank KB Bukopin Tbk adalah Yoon Jung Kyu yang merupakan CIO KB Financial Group, di mana KB Financial Group adalah pemegang 100% saham dari Koopmin Bank Co Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan. Bank KB Bukopin memiliki 43 kantor cabang, 310 cabang pembantu, dan 4 kantor fungsional. Pada tanggal 30 Juni 2006, BBKP memperoleh pernyataan efektif Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BBKP atau disebut IPO kepada masyarakat sejumlah 843.765.500 saham dengan nilai nominal 100 per saham dan harga penawaran sebesar 350 per saham. Saham-saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006.
Beberapa produk Bank Bukopin yaitu simpanan, tabungan, giro, deposito, pinjaman, kredit kepemilikan rumah atau apartemen, kredit pemilikan mobil, kredit pensiun, kredit prapensiun, kartu kredit, jenis kartu, katalog belanja, promo, aplikasi online, wealth management, reksadana, bancassurans, surat berharga, layanan kartu kredit, Bukopin prioritas, dan e-banking. Berikut adalah perbandingan margin of safety dari ketiga perusahaan dalam sektor perbankan. Margin of safety dari BJBR sebesar 56,4%, sedangkan besarnya margin of safety BNGA yaitu 38,6%, dan untuk BBKP sebesar 17%. Perlu diingat bahwa semakin tinggi nilai dari margin of safety suatu perusahaan, maka semakin baik saham dari perusahaan tersebut untuk diinvestasikan. Jadi, dari ketiga perusahaan tersebut, perusahaan yang paling unggul adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (TBK) atau